Halo semuanya, kenalin nama aku Elizabeth Novita Krisdiana dari Prodi Psikologi Angkatan 22 dengan NIM 229114022. Jadi di sini dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pengaruh tindakan bullying. Nah, tapi sebelum itu, bullying itu apa sih? Mungkin kalian semua udah tahu ya bullying itu apa. Tapi bagi kalian yang belum tahu, akan aku jelasin lagi. Nah, jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa paling kuat, berkuasa, dan mendominasi, serta menganggap orang lain atau orang tertentu itu lemah, dengan cara menindas, mendiskriminasi, dan menyudutkan orang tersebut. Kalau menurut pendapat para ahli, yaitu Black dan Jackson tahun 2007, bullying itu merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang memiliki aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan, baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa orang terhadap orang lain. Nah, gimana sih bullying itu terjadi? Bullying dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai cara. Bullying secara langsung biasanya dilakukan dengan membuli secara verbal, yaitu julukan nama. Nah, ini juga biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tidak memanggil nama aslinya, sehingga orang tersebut merasa tersinggung. Lalu ada celaan atau hinaan, fitnah atau tuduhan, kritik kejam, rumor atau gosip, dan lain-lain. Adapun secara fisik, yaitu seperti memukul, menendang, merusak, dan menghancurkan barang orang lain, serta meludahi anak tertindas tersebut. Lalu bullying secara tidak langsung yaitu biasanya dilakukan melalui sarana elektronik yang biasanya kita gunakan sehari-hari, yaitu ponsel, internet, media sosial, dan sebagainya, yaitu dengan cara berkomentar negatif, menyebarkan gambar, berita hoaks, dan tulisan yang sifatnya menyakiti seseorang. Lalu bullying itu adalah sebuah masalah yang sudah ada sejak lama. Namun masalah ini biasanya dianggap sepele, dan pada kasus ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan mungkin fisik seseorang. Lalu kasus bullying biasanya juga dapat kita lihat masih sering terjadi di kalangan remaja, yaitu di sekolah-sekolah. Nah, salah satu kasus yang sedang melonjak saat ini yaitu bullying melalui media sosial. Sebagai contoh, dikutip dari kompas.com, terdapat kasus perundungan telah dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis. Pelaku bullying melakukan tindakan dengan memaksa korban untuk menyetubuhi seekor kucing, dan pelaku bullying mendokumentasikannya dengan video lalu disebarkannya di media sosial. Diduga penyebab pelaku membuli korban ialah adanya kemungkinan mereka terpapar konten-konten pornografi. Korban yang tahu bahwa ia viral akhirnya menjadi malu dan mengalami goncangan psikis sehingga kondisi fisiknya menurun. Korban pun sempat dinyatakan mengalami depresi atau gangguan kejiwaan dan peradangan otak setelah akhirnya korban dinyatakan meninggal. Nah, akibatnya pasti berdampak juga ini pada pelaku dan keluarga pelaku. Secara berita ini sudah tersebar luas ya, sehingga mereka pasti malu serta menjadi perbincangan publik dan masyarakat sekitar. Namun kasus tersebut telah diselesaikan dengan mengedukasi dan memberi rehabilitasi pada anak yang terpapar pornografi tersebut. Ya, tapi ia masih belum bisa dipenjara karena ia masih di bawah umur. Ya, padahal pelaku ini sudah menyebabkan korban ya. Jadi kasus ini harus menjadi catatan dan pelajaran penting bagi pemerintah agar lembaga layanan anak di Indonesia lebih tanggap dalam menanggapi kasus-kasus yang bersangkutan dengan bullying pada anak. Harapannya perilaku perundungan dapat dihentikan. Nah, biasanya penyebab perilaku bullying ini sebenarnya bermacam-macam ya. Biasanya bullying dilakukan untuk mencari perhatian, yaitu dari kehidupan keluarga yang bermasalah, karena kurangnya perhatian dari orang terdekat memicu pembuli ini untuk mencari sensasi. Lalu kepuasan tersendiri, pelaku ingin dianggap paling berkuasa dan ditakuti. Mungkin saja perilaku bullying juga dilakukan karena adanya sifat iri dengki dan rasa tidak suka kepada seseorang.
Nah, sehingga ia menghasut orang lain dan membentuk suatu kelompok yang nantinya akan ditakuti. Biasanya pembuli ini takut kalau sendiri ya, jadi dia mungkin menghasut orang lain gitu. Lalu pembuli selalu ingin mengontrol dan mendominasi. Berarti ia juga punya watak yang tidak menghargai orang lain. Juga biasanya kalau mendiskriminasi itu ia tidak mau menerima perbedaan gitu. Lalu dampak dari tindakan bullying ini berpengaruh terhadap kondisi psikologis atau kejiwaan para korbannya, karena dapat menurunkan kesehatan mental, mengalami gangguan mental, menimbulkan trauma, depresi, membuat keresahan dan penyesuaian sosial yang buruk, yaitu ia takut bersosialisasi. Nah, korban juga bisa jadi mudah putus asa dan tidak aktif. Lalu, jika korban sudah sangat tertekan oleh si pembuli ini, ia mungkin saja nekat mengakhiri hidupnya. Perilaku bullying berdampak negatif tidak hanya pada korban saja, tapi juga pada pelaku pembuli ini. Jadi, jika seseorang pembuli sudah membuli sejak dini, maka ia akan berlanjut hingga dewasa, dan pembuli bisa tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia. Bahkan mereka biasanya tidak dapat mengendalikan emosi, sehingga sulit menjalin hubungan sosial. Jadi perilaku bullying ini jika tidak diperhatikan dan tidak ditindaki akan menjadi kasus yang semakin merajalela. Maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan. Upaya pencegahan terjadinya bullying yang paling utama itu adalah dengan tidak menganggap tindakan bullying dalam bentuk apapun itu sepele. Itu yang paling penting ya. Maka sebagai orang tua atau sebagai orang yang lebih dewasa harus dapat memberi contoh mana batasan candaan. Dan kita tidak boleh asal berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan seseorang, serta harus mengawasi tindakan anak-anak sejak dini. Ini untuk para orang tua ya, agar tidak terpapar konten-konten yang menyesatkan. Lalu upaya mengatasi bullying di sekolah juga dapat diterapkan dengan menerapkan sistem anti-bullying, serta membangun kesadaran tentang bullying dan pencegahannya dengan mengadakan sosialisasi atau edukasi. Lalu, sedangkan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan jika sudah terjadi bullying, yaitu pelaku harus diberi sanksi yang jera agar berhenti melakukan bullying. Apabila tindakan bullying tersebut sudah berupa kekerasan, maka dapat ditindaklanjuti dengan bantuan pihak berwajib, yaitu melalui jalur hukum. Nah, kalau menurut aku, berdasarkan kasus di atas tadi, pelaku tadi itu mungkin belum sesuai dengan standar hukum karena ia masih di bawah umur. Tapi kalau menurut aku itu masih kurang jera, karena walaupun masih di bawah umur, mungkin saja dia udah tahu perilaku bullying itu akan berdampak seperti apa. Nah, tapi ia masih tetap melakukannya dengan menyuruh korban menyetubui kucing. Bahkan entah motif bullying itu dibuat untuk apa gitu, tujuan pembulinya itu apa. Lalu dengan diberikan rehabilitasi dan edukasi saja, apakah sudah cukup jera dan apakah anak itu tidak akan mengulangi lagi? Kita pun nggak tahu kan. Jadi jelas-jelas pembuli itu sudah membuat anak tersebut yang tadinya berdampak pada psikis merembet hingga ke fisik, bahkan sampai meninggal. Jadi sistem undang-undang peradilan anak memang harus diterapkan lagi dan difungsikan dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, pesan dari aku, kita tidak boleh membuli sama kita. Kita harus saling menghargai dan menerima segala perbedaan yang ada. Jika bercanda sewajarnya saja, jangan melakukan perilaku yang merugikan orang lain, karena kita pun akan menerima akibatnya. Sekian video tentang pengaruh tindak bullying kali ini. Terima kasih. Bye-bye.